wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian dalam keadaan sehat dan ceria. Sebelumnya saya mohon maaf dikarenakan tidak bisa hadir di dalam kelas. Jadi hari ini saya ganti dengan pertemuan daring. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, tentunya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Nah, hari ini pembelajaran bahasa Indonesia sudah memasuki materi tentang cerpen. Di kelas ini, apakah dari kalian semua sudah mengetahui tentang cerpen? Atau bahkan belum tahu sama sekali cerpen itu apa? Jika kalian belum mengetahui tentang cerpen, maka kalian simak pembelajaran hari ini tentang cerpen. Kemudian jangan lupa catat hal-hal penting di buku tulis kalian. Silakan menyimak. Apa itu cerpen? Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Cerpen ini merupakan karya sastra yang berbentuk prosa yang menceritakan sebuah kisah secara ringkas, fokus pada satu peristiwa atau konflik, dan biasanya selesai dibaca dalam satu kali duduk. Nah, cerpen ini bersifat fiksi, tidak nyata, kemudian dapat dibaca dalam sekali duduk atau sekali baca. Kemudian pada salindia selanjutnya, ciri utama cerpen. Yang pertama, panjangnya cerita tidak lebih dari 10.000 kata. Kemudian yang kedua, mengandung alur cerita yang lebih pendek dan padat. Jadi alurnya tidak panjang, pendek. Kemudian yang ketiga, menceritakan satu permasalahan atau konflik utama yang dialami satu atau beberapa tokoh. Kemudian yang keempat, penokohan karakter dijelaskan secara singkat. Contohnya, Rini adalah siswa dari SMA Negeri Merah Putih. Seperti itu. Kemudian yang kelima, dapat diselesaikan dalam satu kali baca. Dan yang terakhir, menggunakan diksi yang tidak rumit sehingga mudah dipahami. Di salindia selanjutnya ini ada struktur cerpen, yakni ada 5 struktur yang membangun cerpen. Yang pertama ada orientasi. Nah, orientasi ini berisi pengenalan tokoh, pengenalan tempat, pengenalan waktu, pengenalan suasana, dan pengenalan situasi awal. Kemudian yang kedua, komplikasi. Komplikasi ini berisi tentang munculnya masalah atau konflik yang dihadapi oleh tokoh utama. Kemudian yang ketiga ada klimaks, yakni puncak konflik atau ketegangan dari masalah yang tengah dihadapi. Kemudian ada resolusi. Resolusi ini penyelesaian masalah. Kemudian ada koda. Koda ini adalah pesan moral atau kesimpulan dari cerpen. Biasanya ada yang tersirat, ada yang tersurat. Salindia selanjutnya ada unsur intrinsik cerita. Nah, unsur intrinsik cerita ini adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam.
Yang pertama ada tema. Tema ini adalah gagasan pokok atau ide utama dari cerita. Kemudian, tokoh dan penokohan. Tokoh ini adalah pelaku dari cerita atau tokoh-tokohnya, karakternya. Kemudian penokohan ini penggambaran wataknya, misalkan jahat, baik, sombong, dan lain sebagainya. Kemudian ada alur atau plot. Nah, alur atau plot ini adalah urutan peristiwa dalam cerita. Nah, alur dibagi menjadi 3, ada alur maju, ada alur mundur, dan alur campuran. Kemudian ada latar atau setting. Latar ini juga dibagi menjadi 3, ada latar tempat, ada latar waktu, dan latar suasana dalam cerita. Kemudian ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini posisi pengarang dalam menceritakan kisah dalam cerpen tersebut. Misalkan menggunakan orang pertama atau orang ketiga. Kemudian ada amanat. Amanat ini adalah peran atau pembelajaran yang dapat diambil dari cerita yang disampaikan oleh pengarang. Kemudian yang terakhir ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah ciri khas bahasa dari pengarang yang digunakan dalam cerpen tersebut. Salindia selanjutnya ada unsur ekstrinsik dari cerpen. Unsur ekstrinsik ini adalah hal-hal yang dari luar yang dapat mempengaruhi isi cerpen. Seperti yang pertama, latar belakang pengarang. Seperti pendidikan, pengalaman hidup, pandangan hidup, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kondisi sosial budaya masyarakat. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita, misalnya nilai moral, sosial, budaya, religius, dan lain sebagainya. Salindia selanjutnya ada jenis-jenis cerpen. Yang pertama ada cerpen kilat. Cerpen kilat ini atau bisa juga disebut cerita mini hanya terdiri dari 300 sampai 750 kata. Waktu penulisan cerpen kilat ini sangat singkat sehingga dapat diselesaikan dalam 1 kali baca. Kemudian ada cerpen double. Cerpen double ini lebih singkat dari cerpen kilat karena hanya terdiri dari 100 kata. Cerpen double ini juga dikatakan sebagai cerpen yang sangat sulit karena dalam 100 kata itu penulis harus membuat cerita semenarik mungkin dan semengesankan mungkin bagi pembaca. Kemudian yang ketiga ada Yang ketiga ada cerpen anekdot. Nah, cerpen anekdot ini berisi tentang komedi. Umumnya hanya terdiri dari 1 sampai 3 paragraf. Kemudian ada cerpen fabel. Cerpen fabel ini tokohnya hewan. Jadi semua tokohnya hewan, tidak ada yang manusia. Kemudian yang terakhir ada cerpen panjang. Cerpen panjang ini terdiri dari 5.000 sampai 10.000 kata, dan cerpen panjang ini menyampaikan plot cerita yang lebih panjang dengan alur yang santai. Salindia selanjutnya adalah kaidah kebahasaan cerpen. Yang pertama, mengandung kalimat bermakna lampau. Contohnya, beberapa tahun lalu, beberapa tahun silam, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada menyatakan urutan waktu dengan konjungsi kronologis.
seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian sebelum itu, dan lain sebagainya. Kemudian ada menggunakan kata kerja yang mengandung tindakan. Contohnya, memotong, memotret, memasak, minum, bermain, dan lain sebagainya. Nah, di kata kerja tindakan ini ada juga kata kerja yang menghubungkan perasaan. Contohnya, merindukan, mengasihi, menyakiti, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada menggunakan kalimat tak langsung, seperti mengungkapkan, menyatakan, atau mengatakan. Contohnya seperti ini. Rini mengatakan bahwa dia tidak masuk hari ini dikarenakan sakit. Itu contoh kalimat tidak langsung. Nah, kita sampai pada contoh cerpen. Nah, sebelum kalian memindai kode QR yang sudah saya sediakan, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Jika ada, tolong ditulis di buku tulis bahasa Indonesia, kemudian sampaikan kepada saya pada saat pertemuan berikutnya. Kemudian, jika tidak ada, maka silakan kalian pindai kode QR ini dan silakan menyimak contoh cerpen yang sudah saya sediakan. Setelah menonton dan menyimak contoh cerpen yang sudah saya berikan, lanjut ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Ditulis di buku tulis bahasa Indonesia secara individu, kemudian pada pertemuan berikutnya dikumpulkan kepada saya. Saatnya berdiskusi, jadi kalian membuat kelompok yang terdiri dari 4 orang saja. Kemudian contoh cerpen tadi kalian analisis unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik ya, bukan ekstrinsik. Unsur intrinsiknya. Kemudian kalian tulis di selembar kertas atau folio bergaris. Tapi saya sarankan tulis saja di kertas folio bergaris karena lebih muat banyak. Dan tugas ini dikumpulkan pada saat pertemuan berikutnya. Nah, kita sudah sampai pada kesimpulan. Jadi, cerpen adalah karya sastra pendek yang berfokus pada satu konflik utama dan dapat dibaca dalam sekali duduk. Cerpen memiliki struktur yang terdiri dari orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda, serta mengandung unsur intrinsik dan ekstrinsik. Melalui cerpen Si Pemalas yang menjadi ringan, kita belajar bahwa kerja keras, kejujuran, dan kedisiplinan membawa perubahan dan keberhasilan. Kita sudah sampai pada akhir pembelajaran, tetapi saya mau 2 anak saja untuk memberikan refleksi tentang pembelajaran hari ini. 2 anak ini, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Saya tunggu ya. Pembelajaran bahasa Indonesia hari ini sudah cukup. Saya harap kalian menyerap ilmu yang saya berikan dengan baik. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas analisis cerpen kalian. Cukup untuk hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.